Apakah layar saya sudah terlihat? Terlihat, terlihat. Baik, perkenalkan nama saya Diandra Yanizal Rashidin dari kelompok 2 dan di sini saya akan membahas soal mengenai permutasi dan kombinasi. Di sini saya akan membahas soal nomor 3, di mana ditanyakan banyak cara menugaskan 4 pekerjaan berbeda ke 5 orang pegawai berbeda sehingga setiap pegawai ditugaskan ke paling sedikit satu pekerjaan adalah. Nah, dari soalnya kita bisa menyimpulkan kalau akan ada satu pegawai yang mendapatkan 2 pekerjaan dan 3 pegawai lainnya masing-masing akan mendapatkan satu pekerjaan. Nah, akan terdapat 4 kondisi dengan pembagian yang sama, di mana kondisi pertama pegawai satu yang mendapatkan 2 pekerjaan, kondisi 2 pegawai 2 yang mendapatkan 2 pekerjaan, kondisi tiga pegawai 3 yang mendapatkan 2 pekerjaan, dan kondisi 4 pegawai 4 yang mendapatkan 2 pekerjaan. Nah, untuk kondisi pertama, pegawai satu itu mendapatkan 2 pekerjaan dan 3 pegawai lainnya masing-masing mendapatkan satu pekerjaan. Untuk pegawai satu, banyak cara ia bisa memilih 2 dari 5 pekerjaan yang tersedia adalah dapat kita cari menggunakan kombinasi 5 diambil 2, yaitu 5 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dikalikan dengan 2 faktorial, didapatkan 10 cara. Kenapa menggunakan kombinasi? Karena pegawai satu ini boleh memilih bebas 2 dari 5 pekerjaan yang tersedia, sehingga tidak memperhatikan urutan. Nah, lalu tersedia sisa 3 pekerjaan untuk 3 orang pegawai lainnya, di mana kita bisa mencari banyak caranya menggunakan aturan permutasi, yaitu permutasi 3 dari 3, diperoleh 3 faktorial, dan didapatkan 6 cara. Karena kita masih memperhatikan urutannya. Nah, banyak cara untuk kondisi pertama tadi adalah kita dapatkan 10 cara dan 6 cara karena dua kondisi ini terjadi secara bersamaan, maka kita bisa mendapatkannya dengan dikalikan 10 dikalikan 6, yaitu didapatkan 60 cara. Dan karena di tabel tadi kita sudah mendapatkan 4 kondisi berbeda dengan pembagiannya itu sama, maka banyak cara seluruhnya yang dapat kita cari adalah 60 cara tadi dikalikan dengan 4 kondisi yang ada, sehingga didapatkan totalnya adalah 240 cara. Baik, mungkin lanjut ke materi selanjutnya. Baik, saya Kamila Azra akan mempresentasikan materi teorema binomial. Saya memilih nomor 1. Jadi tentukan ekspansi binomial dari akar dari 2 plus X plus 1 plus X hingga suku keempat. Nah, diketahui itu kan akar dari 2 plus X plus 1 plus X itu dapat diubah menjadi akar dari 2 plus X dibagi akar dari 1 plus X. Nah, kemudian dapat diubah lagi menjadi pangkat setengah dari 2 plus X dikali pangkat min setengah dari 1 plus X. Nah, di sini ada formula ekspansi. Jadi kalau ada ekspansi itu ada pangkat N dari A plus B itu dapat dinyatakan dengan kombinasi 0 dikali A pangkat N ditambah kombinasi N1 dikali A pangkat N-1 B hingga seterusnya hingga menjadi kombinasi dari NN dikali B pangkat N. Nah, apabila ekspansi hingga suku keempat itu dapat dinyatakan dengan A pangkat N per 0 faktorial ditambah N dikali A pangkat N-1 B per 1 faktorial ditambah N dikali N-1 dikali A pangkat N-2 dikali B kuadrat per 2 faktorial ditambah N dikali N-1 dikali N-2 dikali A pangkat N-3 dikali B pangkat 3 per 3 faktorial. Nah, di sini saya bagi untuk yang pertama ada ekspansi dari pangkat setengah dari 2 plus X. Nah, sesuai dari formula ekspansi tadi, itu menjadi 2 pangkat setengah per 0 faktorial ditambah setengah dikali 2 pangkat min setengah X plus 1 faktorial dikurangi seperempat dikali 2 pangkat min 3 per 2 dikali X kuadrat per 2 faktorial ditambah 3 per 8 dikali 2 pangkat min 5 per 2 dikali X pangkat 3 per 3 faktorial. Nah, kemudian untuk yang pangkat 2 pangkat setengah itu kan bisa menjadi akar 2. Kemudian yang 2 pangkat min setengah itu bisa menjadi 1 per 2 pangkat setengah itu jadi 1 per akar 2. Kemudian untuk yang 2 pangkat min 3 per 2 itu kan bisa diubah menjadi
1/2 pangkat 3/2 atau bisa dinyatakan menjadi 2/2 dan terus yang terakhir itu ada 2 pangkat min 5/2 itu bisa menjadi 4/2. Sehingga untuk ekspansi akhirnya yaitu akar 2 ditambah X per 2/2 dikurangi X kuadrat per 16/2 ditambah X pangkat 3 per 64/2. Nah, berikutnya ada ekspansi dari pangkat min setengah dari 1 plus X. Caranya sama seperti sebelumnya, sehingga hasil akhirnya itu 1 min X per 2 ditambah 3X kuadrat per 8 dikurangi 5 pangkat X pangkat 3 per 16. Nah, jadi ekspansi akhirnya hingga suku keempat itu bisa dikalikan dari ekspansi pangkat setengah dari 2 plus X dikali pangkat min setengah dari 1 plus X. Sehingga hasil akhirnya akar 2 ditambah X per 2 akar 2 dikurangi X kuadrat per 16 akar 2 ditambah X pangkat 3 per 64 akar 2 dikalikan dengan ekspansi dari pangkat min setengah dari 1 plus X, yaitu 1 min X per 2 ditambah 3X kuadrat per 8 dikurangi 5X pangkat 3 per 16. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Bisa dilanjutkan dengan materi berikutnya. Kenalkan, saya Muhammad Zaki Fuad. Saya akan menjelaskan contoh soal nomor 3 dari prinsip saring merpati. Jadi, boleh langsung ke bawah aja, itu ada translate-nya. Jadi, selama periode 30 hari, Zaki akan membawa anjing berjalan setidaknya sekali sehari, dan total sebanyak 45 kali. Bukti bahwa ada periode hari berturut-turut di mana dia membawa anjing berjalan tepat 14 kali. Jadi, untuk setiap I, yaitu harinya 1 hingga 30, misalkan I adalah total jadi membawa anjing berjalan sampai hari ke I. Misalkan hari ke I sampai hari ke C, jadi cepat melakukan 14 kali berjalan dengan anjingnya, sehingga dapat persamaan XI plus 14 sama dengan XC. Dengan syarat setidaknya sekali dalam sehari berjalan, dapat dengan syarat setidaknya sekali dalam sehari berjalan. Maka didapatkan tidak sama dengan persamaan 1 kurang dari X1 kurang dari X2 kurang dari misalnya hingga kurang dari X30 yaitu 45. Dan untuk setiap X didapat pula itu seharusnya 15 ya, 15 kurang dari X1 plus 14 karena nilai X1 minimal 1, jadi kurang dari X2 plus 14 hingga kurang dari 30 plus 14 yaitu 59. Ya kan didapat 59 yang berbeda yaitu dari 1 hingga 59. Sedangkan total harinya ada 60 dari total hari I dan total hari J, di mana J itu yang XI plus 14. Jadi setidaknya terdapat dua nilai XI dan XC yang sama, sehingga itu persamaan XI plus 14 sama dengan XC dipenuhi untuk satu kurang dari I dan C kurang dari 30. Eh, Sekian dari presentasi prinsip nomor pati. Bisa dilanjutkan dengan presentasi algoritma. Halo, halo. Apakah suara saya terdengar? Dengar, dengar. Saya izin share screen ya karena ini tadi baru di-compile kodenya. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat sangat jelas. Oh iya, maaf. Ini sebentar ya, ini salah ya. Ini 5 dan 3. Bentar, bentar. Sebentar. Ini 5 dan 3 ya, maaf. Aduh. Oke, jadi di sini soalnya adalah
tentukan algoritma menghitung permutasi 5 dari 3 objek. Jadi di sini saya menjawab menggunakan C++, menggunakan bahasa C++, yaitu yang pertama kita include dulu IOStream dan lain-lain ini buat bahan sebagai penghitungnya. Yang mana ntar bakal dipakai buat fungsi-fungsi yang ada di dalam ini. Lalu kita lanjut ke int main, di mana kita membuat array, yaitu vektor maksudnya, yang isinya adalah 1, 2, 3, vektor ARR. Nah, habis itu kita menentukan n sama dengan 5, karena tadi permutasi 5 dari 3 objek ya. Di sini kita hitungnya 0 dulu. Lalu kita masuk ke fungsi permutasi. Fungsi permutasi ini ada apa namanya? Ada ARR. Ini jumlahnya ini tadi ini bakal dimasukin satu-satu ke fungsi permutasinya ntar. Lalu ada 0, ini sebagai bahan hitungan. Terus ARR size ini buat isinya ada 3 ini ya, maksudnya gitu. Itu dikurangi 1 karena mulai dari 0. Lalu count-nya ini 0 buat menghitung hasilnya, dan n. N-nya itu 5 tadi buat jumlah permutasinya. Nah, lalu masuk ke fungsi void dari permutasi yang udah disebutin komponen-komponennya tadi itu. Terus jika 1 sama dengan R, maka ntar akan dikembalikan nilainya yaitu 1. Seperti itu. Lalu jika tidak 1, maka di sini akan ditukar sampai semua sampai semua urutan itu ntar bakalan tertukar semua dan bakalan habis nih. Kalau dari sini kan berarti dia pakai rekursif ya. Permutasinya ini dipanggil lagi fungsi permutasinya dengan ininya indeksnya ditambah 1 nih. Kalau tadi kan 0. Kalau tadi kan 0 sorry. Tadi kan dari 0 sampai ARR size ya. Jadi kalau semisal R-nya itu sama dengan 1, ntar dia bakalan berhenti gitu. Nah, jadi gitu. Gimana? Apakah sudah jelas? Jadi ntar tampilan itu bakalan ditampilkan oleh fungsi yang void print array ini. Dia bakal menampilkan permutasi-permutasinya kayak misal 1, 2, 3, terus 2, 0, 3, terus 1 misalkan objeknya itu 1, 2, dan 3 gitu loh. Jadi ntar tampilannya bakal 1, 2, 3, 3, 2, 1, semua permutasinya dari 3 objek dari 5 objek ini gitu. Apakah ada yang kurang jelas?